Sudah lama sejak King of Star Reaching merasakan mata berbintang yang tinggi dari pertemuan semacam ini dengan saingan. Namun, perasaan yang dibawakan Feng Tianxing bukan hanya dari prajurit kaisar, tetapi juga dari banyak harta. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika ada alam Daohua di dunia ini yang memiliki begitu banyak harta di tangan yang sama, itu tidak dapat dianggap sebagai musuh yang kuat oleh Raja Pemetik Bintang. Pada saat ini, Permaisuri Zia membuka lebar bibirnya, seolah-olah dia telah lupa bahwa dia harus bertindak sepanjang waktu. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. 3 kaisar yang mulia bergabung untuk segera membunuh iblis Yue Kong, dan menyerahkan pisau pencuri ini kepada bawahannya untuk menyelesaikannya. Itu adalah pengaturan yang sempurna. Tapi kenapa? Untuk beberapa alasan. Pada saat itu, Permaisuri Zia sedikit iri. Dia iri pada Putri Wenxing untuk putrinya. Gadis ini benar-benar menikah dengan pria yang penuh harapan. Kaisar Yuan Tian juga memperhatikan pemandangan ini, dan hampir menjadi sangat marah karena prestise kaisar tidak teratur. Dan kaisar bahkan lebih langsung berteriak di tempat, sekelompok sampah. Apa gunanya kamu? Tanda seru. Ngomong-ngomong, kesulitan dari pisau pencuri ini memang yang paling didambakan dibanding hadiah yang ditawarkan. Dia dan Yang Mulia ingin membunuh Yao Yue Kong dengan cepat, dan mereka menyerahkan kesempatan untuk menghancurkan pisau pencuri sampai mati kepada semua Raja Surgawi dan rumput tembok ini. Bisa berakibat. Ini terlalu mengecewakan. Apa gunanya kamu? Dengan waktu ini, jika istana ini membunuh pisau pencuri itu sendiri, dan dapat melampiaskan amarahnya dengan tangannya sendiri, bukankah baik bagi Kaisar Bihai untuk kembali ke istana? Kaisar Shenxiang juga kesal. Jika bukan karena Yang Mulia memerintahkannya untuk berurusan dengan Yao Yue Kong, dia benar-benar ingin terbang dan menghancurkan pisau pencuri sampai mati dengan beberapa pukulan. Kerumputan akar rumput ini, ketika mereka berteriak untuk membunuh anti pencuri dan mengangkat langit barusan, masing-masing lebih bersemangat. Mengapa mereka bergerak, seperti kantong anggur dan kantong beras? Tanda seru. Raksasa klan kekaisaran juga sangat tidak berdaya. Ya, bahkan jika mereka semua bertambah, mereka tidak lebih baik dari alam kekaisaran yang kuat. Benar-benar ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara kaisar dan kaisar. Tidak pernah terdengar bahwa kaisar dan kaisar dapat mengandalkan sejumlah keuntungan sederhana untuk membunuh kaisar yang dalam keadaan makmur tanpa ada keraguan. Tetapi masalahnya adalah jika mereka menambahkan begitu banyak kaisar, bahkan jika mereka kehilangan kekuatan alam kaisar, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Tetapi kekuatan pisau pencuri ini tampaknya sangat aneh. Di depan pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar, itu hanya akan ditinju ke dalam jurang. Tetapi begitu Anda bertarung dengan mereka, itu akan memalukan. Sungguh berlebihan untuk mengatakan bahwa tak terkalahkan di bawah kerajaan kaisar. Bagaimanapun juga, leluhur hitam dan beberapa murid yang ada juga memiliki kaisar dan kekuatan. Dan jika mereka memiliki harta yang sama, mereka juga dapat membunuh pisau pencuri ini. Tapi pisau pencuri di antara para kaisar ini sombong dan tak terhentikan. Pada saat ini, Putri Wenqing bersembunyi di belakang Qin Yichen. Dia terkejut untuk berbicara. Bibir ceri kecilnya melebar. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa kali ini, Mu Wu tidak lagi hidup dan mati berdampingan dengannya. Sebaliknya, dia membunuh segalanya untuknya. Ke Tiangxuan juga tertegun. Dia juga ingin membantu Feng Tianxing sekarang. Namun, klan kaisar yang sama yang membunuh Feng Tianxing semuanya mengembunkan Daofa, membuatnya sulit untuk keluar. Hanya untuk klan yang sama menang artefak kekaisaran Bihai. Ke Tiangxuan sudah bersiap untuk yang terburuk. Harapan tertingginya pada Tianxing adalah dapat mendukung leluhur dan yang lainnya. Tapi sekarang sepertinya, kekuatan Qin Yichen melonjak, dan setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Dan itu adalah keunggulan yang dapat membuat raksasa kaisar harus menghindar. Setiap nafas dalam keadaan ini adalah kehilangan kekuatan ilahi yang sangat besar dalam keadaan pertempuran yang sengit. Kekuatan ilahi Qin Yichen benar-benar mungkin tidak dapat menopang Kezen. Tetapi dengan cara yang sama, jika Anda terus bertarung dalam keadaan ini, sebelum Kezen datang, apakah raksasa kaisar yang mengepung Qin Yichen dapat membunuhnya adalah satu hal, dan berapa banyak yang masih hidup adalah kuncinya. Tentu saja, tidak semua raksasa kaisar membunuh Qin Yichen, Ke Tiangxuan, Feng Nianwu, Kun Yutian dan bahkan Hua Daoru semuanya menghadapi situasi berbahaya yang sama, yaitu menghancurkan dan membunuh dengan jumlah yang sama. Jika semua raksasa kaisar menembak Qin Yichen dalam sekejap, akan sulit bagi Jue surga pertarungan bela diri naga untuk dikorbankan oleh senjata kaisar Bihai. Dan suara naga itu tidak akan terbatas. Tetapi tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Semuanya berperang, dan tidak ada yang bersembunyi saat ini. Kaisar mungkin takut mati, tetapi mereka tidak akan membiarkan air pergi. Apa yang kamu takutkan? Berapa lama pisau pencuri ini menjadi sombong? Dia tidak bisa melepaskan kedua kalinya dengan serangan barusan. Berdiri di langit, Wei Lingtian juga melihat bahwa itu salah, dan segera berteriak sambil mengibarkan bendera pertempuran. Tetapi dia berteriak dia agung. Tetapi dia gemetar di dalam hatinya.
dan dia ragu bahwa bahkan jika lengannya tidak dihapuskan, aku khawatir dia tidak akan mau melawan pencuri ini. Baik. Meskipun Qin Yichen berada di dunia serangga, dia sama sekali tidak mendapatkan kesempatan sama sekali. Atau bahwa kesempatan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Gaun brokat surgawi akan diserahkan kepada iblis Yue Kong, kekuatan tempur terkuat, dan roh penjaga permaisuri Tianxun disalahartikan sebagai belatung yang melarikan diri ketika dia bertemu, dan sekarang disembunyikan di lengan baju Hua Daoru. Ini sepertinya membuat para raksasa kaisar berpikir bahwa pisau pencuri ini sangat mudah dibunuh, selama mereka memiliki cukup banyak orang. Namun, dalam pertempuran ini, letusan Qin Yichen yang terus-menerus menyebabkan galaksi hancur, dan kekuatan gemetar dunia memberitahu semua kaisar bahwa tidak ada peningkatan dalam dunia serangga, dan itu tidak berarti Anda tidak dapat mengambilnya. Peduli padamu. Raksasa klan kekaisaran dari berbagai pihak bukanlah kesemek lunak, dan segera pulih, mengertakkan gigi, dan mengorbankan gerakan pamungkas mereka satu demi satu. Dalam sekejap, saya melihat sosok ganas dengan kepala kambing di atas gunung berapi dingin yang diblokir oleh alat kekaisaran Bihai. Tampaknya itu adalah kekuatan tersembunyi Kaisar Juking, dan monster berkepala domba itu mengeluarkan palu lain dengan cahaya dingin dari gunung berapi. Setelah penghangat berlalu, laut biru membeku, dan monster kepala kambing menginjak es, dan satu langkah bisa membuat Zhou Tian menyelimuti hawa dingin, menggigit tulang. Selain itu, raksasa suku Jiuli mengertakkan gigi dan penuh dengan kekuatan supernatural. Dunia Fexiang dan bumi yang luas dan megah bahkan lebih ganas. Benar-benar berdiri tegak. Saat Anda menginjaknya, bintang-bintang seperti kerikil di atasnya. Pinggir jalan dan bisa dihancurkan sesuka hati. Ini adalah kekuatan mesin raksasa kaisar. Biasanya kekuatan ilahi mereka ditahan. Mereka adalah keberadaan alam surga kaisar dengan kepala dan wajah, dan mereka jarang benar-benar bertarung keras. Bahkan dengan putus asa, bertarung di alam yang sama tampak sangat membosankan. Lagi pula, mereka tidak bisa menyia-nyiakan kekuatan supernatural mereka secara berlebihan. Pada saat ini, raksasa klan Jiuli menginjak langit dan bumi. Bagi miliaran makhluk di alam semesta ini, menginjaknya dengan satu kaki benar-benar menghancurkan segalanya dan menghancurkan segalanya. Sosok Qin Yichen tampak sangat kecil di depan mereka, tetapi dalam sekejap, dia melihat sosoknya muncul dan menghilang. Wajah Raja Penangkap Bintang itu tenggelam, dan dia ingin menghentikannya. Tetapi dia sedikit panik. Bukankah pisau pencuri ini benar-benar bermaksud untuk mengincarnya? Star Reaching King pemberani dan setia. Selama anti pencuri ada, dia adalah pedang paling tajam. Namun, dia hanya pedang paling tajam di tangan Kaisar Yuan Tian, dan dia tidak berkewajiban untuk menutupi raksasa klan kaisar ini. Boom! Dalam sekejap, Qin Yichen sepertinya terbang keluar dari awan dan berdiri di langit berbintang.